Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alam Sari, saya dari Universitas Negeri Yogyakarta, Departemen Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari kelas A22 dengan NIM 228042410024. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengenal salah satu ilmu dasar yang sangat penting untuk para calon guru, yaitu terkait psikologi pendidikan. Nah, penasaran apa itu psikologi pendidikan dan kenapa ilmu ini sangat vital dalam dunia mengajar? Yuk simak sampai habis. Nah, pertama-tama mari kita bahas definisinya terkait apa itu psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana proses belajar terjadi pada manusia baik secara individu maupun dalam kelompok. Ilmu ini membantu kita memahami cara kerja otak saat menyerap informasi, perkembangan kognitif dan emosional dari masa kanak-kanak hingga remaja, motivasi dan juga minat belajar siswa, serta variasi gaya belajar dan juga karakter tiap individu. Nah, dengan pemahaman ini, guru itu tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga bisa menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan juga potensi masing-masing siswa. Lalu, apa sih manfaat utama mempelajari psikologi pendidikan bagi seorang guru? Nah, strategi pengajaran yang efektif dengan mengetahui bagaimana siswa belajar, guru itu dapat menyusun metode pengajaran yang lebih terstruktur dan disesuaikan dengan karakteristik di kelas. Nah, penanganan kesulitan belajar terkait psikologi pendidikan itu bisa dengan memberi alat untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi siswa baik dari segi kognitif maupun emosional dan mencari solusi yang tepat. Kemudian bisa menciptakan lingkungan kelas yang kondusif. Dengan pemahaman tentang dinamika kelompok dan emosi, guru bisa menciptakan suasana kelas yang mendukung agar setiap siswa merasa nyaman dan termotivasi. Bayangkan kalau kita tahu bahwa ada siswa yang sedang menghadapi masalah emosional, kita bisa mencoba mendekatkan diri dan memberikan dukungan sehingga bisa berkembang secara optimal. Dan untuk mendalami psikologi pendidikan, kita perlu mengacu pada beberapa tokoh besar dan juga teori mereka seperti yang pertama ada Jan Piaget. Menurutnya perkembangan kognitif anak itu melalui tahapan-tahapan tertentu, misalnya tahap sensori monitor pada bayi hingga tahap operasional formal pada remaja. Piaget mengajarkan kita bahwa cara anak berpikir berubah seiring bertambahnya usia. Kemudian ada Lev Vygotsky. Ini menekankan bahwa pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Konsep zone of proximal development mengajarkan bahwa dengan bantuan orang lain, baik seperti guru maupun teman sebaya, anak itu dapat mencapai potensi belajarnya yang lebih tinggi. Ada B.F. Skinner yang melalui teori behavioristik Skinner menunjukkan bahwa perilaku belajar dapat dibentuk melalui penguatan atau reinforcement. Artinya, respon positif seperti pujian atau reward bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, setiap teori ini memiliki aplikasi nyata di kelas, dari merancang kegiatan interaktif sampai memberikan feedback yang konstruktif. Mari kita lihat contoh konkret di dalam kelas. Misalnya nih, ada seseorang siswa yang terlihat pendiam dan jarang mengajukan pertanyaan. Daripada kita langsung menilai bahwa murid itu kurang aktif nih, kita tuh bisa bertanya, apakah siswa ini termasuk tipe yang lebih menyerap informasi atau mungkin dia memiliki kecenderungan introvert sehingga memilih mengobservasi terlebih dahulu. Nah, di sisi lain itu jika ada siswa yang tampak selalu aktif, banyak bicara, jangan juga langsung beranggapan sebagai perilaku siswa yang mengganggu gitu ya. Karena bisa jadi dia adalah tipe kinestik atau verbal yang merasa lebih nyaman dengan interaksi secara langsung. Nah, dalam situasi seperti ini, guru itu dapat mengadakan diskusi atau kelompok kecil untuk menggunakan pendekatan belajar yang lebih interaktif seperti role play atau simulasi. Nah,
Penting juga untuk terus mengamati dinamika di kelas dan mengadaptasi strategi agar setiap gaya belajar dapat terakomodasi. Nah, jadi teman-teman, psikologi pendidikan adalah fondasi penting yang membawa kita lebih dekat pada cara kerja otak dan juga karakter siswa. Bukan hanya soal menyampaikan pengetahuan, tetapi juga tentang membangun hubungan, memahami perbedaan, dan mendampingi tiap siswa agar mampu berkembang secara optimal. Semoga video kali ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya untuk lebih mendalami ilmu psikologi pendidikan dan menjadi guru yang peduli dan juga bijak. Terima kasih sudah menonton. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Saya Alam Sari pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.